Perkenalkan, nama saya Steven Adelpos Malau dari kelas 11 MIPA 6 absen 28. Di sini saya akan menjelaskan tentang pencernaan makanan pada manusia. Yang pertama adalah mulut. Bagian ini merupakan langkah pertama dalam sistem pencernaan makanan pada manusia. Proses pencernaan dimulai saat mengambil gigitan pertama pada makanan atau disebut juga dengan pencernaan mekanik. Bagian mulut seperti lidah, gigi, dan kelenjar air liur juga membantu proses pengunyahan agar makanan lebih mudah dicerna. Dan air liur mengandung enzim dengan fungsi memecah molekul makanan agar mudah diserap oleh tubuh. Yang kedua adalah tenggorokan atau kerongkongan. Tenggorokan atau faring merupakan saluran alat pencernaan yang menghubungkan rongga mulut ke kerongkongan atau esofagus. Faring juga berhubungan dengan rongga hidung yang berfungsi untuk memproduksi suara. Makanan yang ditelan dari mulut masuk melalui tenggorokan dan diteruskan ke tabung berotot esofagus. Dari esofagus, makanan akan didorong masuk ke lambung. Gerakan mendorong makanan ke lambung secara perlahan disebut gerakan peristaltik. Yang ketiga adalah lambung. Makanan yang masuk ke lambung akan melalui 3 bagian lambung. Yang pertama adalah bagian pangkal atau kardia, yang kedua bagian tengah atau fundus, dan yang ketiga adalah pilorus. Pencernaan di lambung terjadi secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan secara kimiawi akan dilakukan oleh beberapa zat kimia, yaitu asam lambung, enzim pepsin, dan enzim renin. Sedangkan pencernaan secara mekanik di dalam lambung akan berlangsung secara makanan yang akan diremas-remas di dalam lambung. Yang keempat adalah usus halus. Pada usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, dan usus penyerap atau ileum. Ketiga bagian usus tersebut akan bekerja bersama-sama untuk menyelesaikan pencernaan makanan agar menjadi bagian-bagian kecil yang diserap ke dalam pembuluh darah usus. Yang kelima adalah usus besar. Setelah dari usus halus, makanan akan dicerna ke usus besar atau kolon. Kalau usus halus berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan, maka fungsi usus besar adalah untuk menyerap cairan dari sisa makanan yang sudah diserap usus halus. Dan yang keenam adalah anus. Setelah dari usus besar, makanan hanya menyisakan sisa-sisa saja. Hal ini karena makanan telah diserap pada proses sebelumnya. Nantinya, sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus berupa kotoran atau feses. Proses ini disebut juga dengan buang air besar atau BAB. Sekian dari saya, terima kasih.